Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, kembali lagi dengan Ibu Guru. Kita akan belajar tentang Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 3 MI mengenai agama dan keyakinan masyarakat Arab sebelum Islam. Tujuan dari pembelajaran pagi ini yang pertama yaitu mengetahui kondisi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, menghindari penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berperilaku disiplin sebagai bentuk pengamalan agama dan kepercayaan. Yang keempat, menghormati agama dan kepercayaan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, mengamalkan nilai-nilai positif dari kondisi agama dan kepercayaan Arab sebelum Islam dalam kehidupan sehari-hari. A. Agama dan kepercayaan masyarakat Mekah atau Arab sebelum Islam. Pada awalnya, masyarakat Arab merupakan penganut agama Tauhid. Apa itu agama Tauhid? Yaitu agama yang mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pembawa agama Tauhid ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian diturunkan kepada putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah mulai pindah kepercayaan, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Mekah terpengaruh ajaran kepercayaan yang dibawa oleh Amir bin Lubail dan suku Khuza'ah. Awalnya, Amir bin Lubail pergi ke negeri Syam. Di negeri Syam, Amir bin Lubail melihat masyarakat Arab sedang menyembah patung atau berhala. Kemudian, Amir bin Lubail mempraktekkan saat kembali ke Mekah. Sekembalinya dari negeri Syam, dia membawa beberapa berhala atau patung yang bernama Lata, Uzza, Manat, dan Hubal, di mana Hubal dijadikan pemimpin dari berhala itu. Nah, dari keempat berhala kemudian berkembang menjadi 360 berhala atau patung. Dan sejak saat itu, Mekah menjadi pusat pemujaan patung atau berhala. Baik anak-anak, kita ulang sekali lagi ya. Masyarakat Mekah terpengaruh ajaran kepercayaan yang dibawa oleh siapa? Ya, betul. Amir bin Lubail dari suku Khuza'ah. Dan setelah itu, Amir bin Lubail pergi ke negeri Syam. Di negeri Syam, Amir bin Lubail melihat masyarakat Arab sedang menyembah patung atau berhala, yang kemudian Amir bin Lubail mempraktekkannya saat kembali ke Mekah. Sekembalinya dia dari negeri Syam, dia membawa beberapa patung atau berhala yang bernama Lata, Uzza, Manat, Hubal, di mana Hubal dijadikan pemimpin dari berhala itu. Nah, dari keempat berhala tadi menjadi berkembang menjadi 360 berhala atau patung.
Nah, semenjak saat itu, Mekah menjadi pusat pemujaan patung atau berhala. Yang B, yaitu faktor penyembahan berhala atau alasan menyimpang masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang pertama, yaitu kebutuhan untuk selalu bersama Tuhan. Yang kedua, mengagungkan leluhur atau nenek moyang yang berjasa. Yang ketiga, ketakutan menghadapi bencana alam sehingga mencari perlindungan kepada selain Allah. C. Bentuk berhala masyarakat Mekah sebelum Islam. Ajaran penyembahan berhala pada masa jahiliyah dinamakan Watsaniyah, yaitu agama yang menyekutukan Allah dengan mengadakan penyembahan kepada 1. Ansaf berupa batu yang memiliki bentuk. 2. Autsa berupa patung yang terbuat dari batu. 3. Asnam berupa patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, dan logam. D. Sesembahan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang pertama yaitu Lata. Dulunya, Lata adalah orang yang membuat masakan berupa adonan roti untuk jemaah haji yang datang ke Mekah. Setelah ia meninggal, kuburannya disembah oleh orang-orang Taif. Setelah Bani Thaqif atau penduduk utama kota Taif masuk Islam, maka Rasulullah SAW mengutus Al-Maghrifah bin Syubbah untuk menghancurkannya, dan kuburan tersebut dibakar hingga tidak tersisa. Yang kedua yaitu Uzza. Uzza adalah nama dari sebuah pohon yang dianggap keramat dan disembah oleh masyarakat Arab. Uzza muncul setelah Lata yang berada di Wadi Nakhlah, tepatnya di atas Zatul Irqin. Berhala ini begitu diagungkan oleh suku Quraisy dan Kinanah. Pada peristiwa Fathul Mekah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Yang ketiga yaitu Manat. Manat merupakan berhala yang berbentuk patung. Manat berada di Muzalah, daerah Qadid yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Patung ini begitu diagungkan oleh suku Aus dan Khazraj. Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat saat peristiwa Fathul Mekah. Yang keempat yaitu Hubal. Hubal merupakan patung paling besar di Ka'bah. Berhala ini ditempatkan di tengah Ka'bah dan terbuat dari batu merah dalam bentuk rupa manusia. Yang kelima yaitu Manaf. Manaf adalah berhala yang selalu dipuja oleh kaum perempuan, tetapi saat sedang haid, mereka dilarang mendekati berhala tersebut. Yang keenam, yaitu Wad. Wad adalah nama orang soleh di kalangan Nabi Nuh, yang kemudian dijadikan patung dan disembah oleh kaumnya. Patung ini ditemukan kembali oleh Amir bin Lubail, yang kemudian disembah oleh Bani Khalaf bin Murrah. Wad masih ada sampai datangnya Islam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung tersebut. Yang ketujuh yaitu Suwa. Suwa merupakan salah satu patung kaum Nabi Nuh yang kembali ditemukan dan diberikan kepada Maraj bin Nizab. Setelah itu, berhala tersebut diserahkan kepada Bani Hudzail dan diletakkan di Rohat yang berada di sekitar 3 mil dari Makkah. Yang kedelapan yaitu malaikat. Masyarakat Arab ada yang menyembah dan menuhankan malaikat. Mereka menganggap bahwa malaikat adalah anak perempuan dari Tuhan. Yang terakhir yaitu jin dan ruh. Masyarakat Arab sebagian juga ada yang menyembah jin dan ruh, leluhur mereka.
Mereka sering mengadakan penyembelihan binatang sebagai bahan sesaji kepada jin dan ruh mereka, agar dapat terhindar dari bencana dan bahaya yang akan menimpanya. Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran pagi ini, yaitu masyarakat Arab sebelum Islam awalnya meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa melalui agama Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beberapa sebab, dan salah satunya Amir bin Lubail melihat kebiasaan masyarakat negeri Syam menyembah berhala. Alasan masyarakat Arab atau Makkah menyimpang atau menyembah berhala karena butuh sosok Tuhan yang selalu menemani, takut akan bencana alam, sehingga bermunculanlah macam-macam benda atau makhluk yang dituhankan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.